Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua di video tutorial pembelajaran data analytic atau data science dasar gitu ya. Seperti yang sudah dijanjikan pada video tutorial sebelumnya bahwa kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yaitu tentang pengenalan atau fundamental tentang R ya. Karena begini ya teman-teman, antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lain itu memiliki sintaks yang berbeda-beda. Cara mendeklarasikan variabelnya juga ada perbedaan antara satu bahasa pemrograman dengan pemrograman yang lain. Cara mendeklarasikan array, list, vektor itu juga berbeda. Eh, Cara mengimplementasikan misalkan conditional statement gitu juga berbeda gitu ya. Walaupun sebetulnya mungkin logikanya hampir sama gitu ya. Oleh karena itu penting bagi kita ya untuk bisa terlebih dahulu berkenalan ya dengan dasar-dasar sintaks pada pemrograman R. Dan nanti materi ini hanya sifatnya dasar-dasar saja. Kita akan dalami nanti di dalam video tutorial berikutnya ya tentang pemrograman R ya itu. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini adalah kita akan pelajari bagaimana cara mendeklarasikan variabel. Konvensinya seperti apa dan tipe data apa saja sih yang bisa kita yang kita bisa gunakan gitu ya. Lalu kita juga akan mempelajari bagaimana cara mengetahui tipe data dari sebuah variabel ya. Ada kalanya kita lupa kita mendeklarasikan dengan tipe data apa gitu ya. Sehingga kita akan dengan mudah bisa mengetahuinya dengan fitur-fitur yang sudah disediakan oleh R itu sendiri. Kita juga akan mempelajari bagaimana cara menciptakan vektor, ya bekerja dengan vektor, operasi-operasi apa saja yang bisa kita lakukan pada vektor dan sebagainya. Ya, ini penting karena vektor inilah sebagai dasar kita bisa akan mudah memahami tentang matriks dan juga akan sebagai dasar bagi kita akan mudah memahami tentang list bahkan data frame. Dimana sudah saya sampaikan bahwa data-data structure tersebut adalah sangat penting untuk kita kuasai ya karena format data yang akan kita olah nanti ya biasanya berbentuk seperti itu, data frame, list, matriks dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Topik yang pertama kita adalah tentang bagaimana kita bisa bekerja dengan variabel gitu ya. Oke, sebelum kita membicarakan tentang variabel ya, sebelum kita membicarakan tentang variabel, ada sedikit topik tentang operasi aritmetik pada R terlebih dahulu akan kita sampaikan ya. Namun sebelumnya mari kita bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman, ini area kerja kita yang sudah pernah kita ketik-ketikan pada tutorial sebelumnya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat bagaimana cara menghapus atau mengclear layar konsol kita itu dengan perintah apa? Ctrl L seperti itu ya. Dan kita juga ingin menghapus semua variabel yang sudah terekam di environment dengan cara mengklik simbol ini. Dan begitu pun tadi history ya, jadi environment pun sama ya, kita hapus. Oke. Dan kali ini kita akan menggunakan working directory yang sama yaitu di Data Analytics Lab. Teman-teman mungkin di Data Analytics Lab gitu ya. Dan karena ini merupakan tema yang cukup singkat dan simpel, maka saya tidak akan menghentikannya di R script, saya akan langsung saja di konsol gitu ya. Oke, aritmetik pada R. Prinsipnya kita akan mempelajari fungsi-fungsi aritmetik sederhana, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo ya. Hal-hal tersebut karena akan sangat sering kita gunakan gitu ya. Dan perpangkatan gitu ya. Nah, mari kita coba lakukan penambahan ya seperti halnya kalkulator. Kita bisa mengartikan di sini 2 misalkan ditambah dengan 2 itu akan menghasilkan 4 gitu, penambahan. Jadi, kalau pengurangan gimana? Ya 4 dikurangi 2 sama dengan 2 atau 2 dikurangi 6 sama dengan min 4 itu pengurangan.
Kalau perkalian kita bisa menggunakan operatornya adalah tanda asterisk atau bintang gitu ya. Misalkan 2 kita kalikan dengan 4 gitu ya. Jadi menggunakan simbol bintang. Seperti itu ya teman-teman. Lalu 0,5 kita kalikan dengan 4 seperti itu. Dan pembagian kita menggunakan simbol slash. 8 kita bagi 2 seperti itu. Nah, ada lagi sebuah operator yang sangat penting untuk kita pahami yaitu modulo. Modulo itu untuk mendapatkan sisa hasil dari sebuah pembagian. Sebagai contoh misalkan kita punya angka 8. Ingin kita bagi dengan 2. Nah, tentu tidak akan menghasilkan suatu bilangan yang bulat gitu ya. Karena 3 dikali 2 itu hasilnya 6, masih sisa 2. Nah, sisa 2 itu yang ingin kita dapatkan misalkan. Itulah menggunakan modulo. Jadi sisa hasil pembagian. Sebagai contoh, 8 kita ingin dibagi dengan 3, sisanya berapa gitu kan ya. Nah, untuk mendapatkan sisa kita bisa menggunakan operator modulo yaitu persen-persen. Seperti ini. Maka ketika kita enter, hasilnya adalah sisanya, yaitu 2. Sebagai contoh yang lain ya, 5 kita 4 kita modulokan dengan 2, ya, sisanya berapa? Kosong, karena 4 habis dibagi 2, yaitu kosong. 9 kita modulokan dengan 4, hasilnya berapa? Sisanya berapa? 1 ya, karena 4 dibagi 2, 8. 4 kali 2, 8. Untuk sampai dengan 9, masih sisa 1 ya. Nah, itu adalah modulo. Kita bisa menggunakan double persen, simbol double persen. Dan kalau untuk perpangkatan, kita bisa menggunakan pangkat itu sebuah karakter yang ada di angka 6. Ya, teman-teman, bisa di atas angka 6, bisa dengan di keyboard kita. Misalkan 2 kita pangkatkan dengan 3, maka hasilnya adalah 8. Oke, itu operator aritmetik sederhana pada R, ya. Oke, ini akan saya clear lagi. Dan berikutnya kita akan pelajari sebuah fitur yaitu comment. Comment itu adalah sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk sebuah fitur yang bisa kita gunakan untuk memberi sebuah komentar atau informasi tentang baris. Jadi kita akan membahas tentang komen ya. Apa itu komen? Seperti sudah sampaikan tadi, komen kita biasa gunakan untuk memberikan sebuah keterangan atau informasi tambahan berkenaan dengan kode program yang kita tuliskan. Sebagai contoh, kita memiliki sebuah rumus untuk menghitung luas persegi panjang, misalkan seperti ini ya, luas. Kita ketikkan di sini, luas persegi panjang adalah 5, kita kalikan dengan 7. Nah, kita bisa tambahkan sebuah komentar gitu ya, agar yang membaca kode program kita tuh paham maksudnya. Sebagai contoh, sebelum kita ketikkan rumusnya, kita tambahkan sebuah komentar seperti ini. Jadi awal sebuah komentar itu kita dahului dengan tanda hashtag atau tanda pagar, ya. Berikut ini adalah rumus menghitung luas persegi panjang. Lalu luas persegi panjang
adalah lebar panjang dikali lebar. Panjang 5 dan lebar 7. Nah, barulah di sini kita ketikkan rumusnya. Jadi hasilnya 7 kali 5 adalah 35. Sedangkan komen-komen ini teman-teman itu tidak akan pernah dieksekusi. Karena compiler mendeteksi adanya tanda pagar di depannya. Jadi dianggapnya sebagai informasi yang tidak perlu dieksekusi. Ini hanya untuk memudahkan para pembaca kode program, ya, untuk lebih memahami apa yang kode program yang dituliskan. Oke, itu tentang komen. Kita clear lagi. Berikutnya kita membahas tentang variabel, ya. Nah, menurut convention, mendeklarasikan variabel pada R itu diawali dengan huruf kecil, ya. Dan jika kita memiliki nama variabel lebih dari 2 kata yang kita ingin menyambungkannya, itu kita bisa menyambungkannya dengan simbol titik. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah variabel bernama nama siswa, maka huruf depannya huruf kecil, ya, nama lalu siswa, seperti itu, nama titik siswa. Kita bisa menggunakan cara seperti ini. Ini conventionnya. Walaupun jika kita menggunakan cara seperti ini, camel case, ini juga tidak berdampak error, tidak masalah, ya. Dan misalkan juga kita menggunakan cara seperti ini, itu juga tidak berdampak error. Yang tidak boleh dan berdampak error adalah jika kita menggunakan spasi seperti ini. Namun teman-teman, lebih baik jika kita mengikuti convention yang sudah ditetapkan oleh R, yaitu menggunakan tanda titik. Nah, ketika kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel dan kita ingin memberikan sebuah nilai terhadap variabel tersebut, ya, kita bisa menggunakan operator assignment, yaitu seperti ini. Ya, tanda lebih kecil dan min, gitu, ya. Lalu kita berikan nilainya. Misalkan nilainya ada di sini bagus. Jadi nama siswa adalah bagus. Artinya kita memberikan nilai bagus nama seseorang siswa ke dalam sebuah variabel bernama nama siswa. Nah, jadi apa itu variabel, teman-teman? Variabel bisa kita anggap sebagai kontainer atau wadah untuk menyimpan sebuah nilai, di mana nilai-nilainya itu bisa kita update, gitu, ya, sehingga tersimpan secara sementara di memori komputer kita, gitu, ya. Kita enter, kita bisa melihat di sini nama siswa adalah bagus. Oke, dan variabel ini bisa kita update, ya. Sehingga sekarang nama siswa yang tadinya adalah bagus berubah menjadi Wati. Di sini pun berubah menjadi Wati. Nah, untuk pemberian nilai sendiri itu disesuaikan dengan jenis tipe datanya. Nah, di sini kita menggunakan pemberian nilai itu diapit dengan double quote, itu karena nilai yang kita berikan adalah berupa teks, gitu, ya. Namun jika nilai yang kita berikan berupa number, ya, itu tidak perlu menggunakan kutip. Sebagai contoh, umur siswa, ya, misalkan 17, maka 17 ini tidak perlu kita update dengan tanda kutip, karena jika kita update, dia akan dianggap bukan sebagai angka, tapi akan dianggap sebagai teks. Dampaknya adalah kalau teks itu tidak bisa dikenakan operasi matematika. Misalkan kita ingin menambahkan umur siswa yang tadinya 17 kita tambahkan 3. Kalau angka bisa ditambahkan, tapi kalau kita menuliskannya dengan teks, maka 17 itu tidak akan pernah bisa ditambahkan, gitu, ya. Dan jenis yang lainnya adalah kita juga bisa menggunakan bilangan desimal, ya, teman-teman. Misalkan ini tadi luas sepanjang
40,5. Itu juga bisa ya, seperti itu. Itu dianggapnya juga tetap sebagai angka atau number atau numerik gitu ya. Nah, berkenaan dengan nilai yang bisa diberikan kepada sebuah variabel, itu ada sebuah konsep yang disebut sebagai tipe data. Nah, kita harus paham tipe data yang sering digunakan dalam pemrograman R. Ya, tipe datanya banyak ya, tapi ada beberapa tipe data basic yang teman-teman harus kuasai. Di antaranya adalah tadi sudah kita sebutkan teks. Kalau ada lagi teks itu string ya, sama teks, string, karakter. Jadi kalau di R itu menyebutnya karakter. Teks itu disebutnya sebagai tipe data karakter. Lalu kalau bilangan bulat, bilangan desimal itu disebutnya sebagai numerik ya. Dan ada satu buah tipe data lagi yang disebut sebagai logical atau boolean. Logika atau boolean adalah sebuah tipe data yang akan mengembalikan semua nilai true jika benar dan false jika salah. Seperti itu. Misal, kita membuat sebuah variabel bernama sudah lulus. Ya, sudah lulus. Nah, jika kita beri nilai false, itu artinya dia belum lulus, gitu ya. Tapi jika kita beri nilai true, artinya dia sudah lulus. Seperti itu logical data type atau tipe data logical atau boolean. Nah, ada kalanya kita mendeklarasikan variabel terlalu banyak karena program yang kita buat atau project yang kita buat juga cukup besar. Nah, ada kalanya kita lupa tipe datanya apa ya, misalkan. Nah, ada sebuah metode atau built-in function yang sudah disediakan oleh R untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi tipe data dari sebuah variabel. Sebagai contoh, nama siswa. Misalkan kita ingin mengetahui nama siswa itu tipe datanya apa, kita bisa menggunakan built-in function yaitu class. Lalu kita sebutkan nama siswa sebagai parameter dalam built-in function tersebut, lalu kita enter, maka kita bisa mengetahui bahwa nama siswa tipe datanya adalah karakter. Kita coba yang lain. Umur siswa. Umur siswa adalah numerik. Ya. Lalu sudah lulus adalah logical atau boolean. Nah, inilah tiga buah tipe data yang akan sangat sering kita gunakan, yang harus benar-benar kita kuasai. Karakter, numerik, logical. Karakter itu penggunaannya dengan memberikan nilai dengan diapit double quote, sedangkan numerik tanpa double quote. Kalau logical itu hanya memberikan dua buah nilai, true atau false. Pembahasan kita berikutnya adalah vektor. Ya, ini akan saya hapus, saya clear. Apa itu vektor, teman-teman? Vektor berbeda dengan variabel. Jika variabel tadi teman-teman bisa melihat ya, sebuah variabel hanya bisa menampung sebuah data. Jika kita ganti dengan data yang lain, maka data sebelumnya akan hilang. Sebagai contoh tadi ya, nama siswa yang pertama adalah Bagus. Lalu diganti dengan Wati, Bagus jadi tertimpa dengan Wati gitu ya. Nah, sedangkan kalau vektor ya, memungkinkan kita memiliki sebuah variabel yang nilainya bisa saja lebih dari satu. Jadi vektor ini bisa kita anggap sebagai array satu dimensi pada bahasa pemrograman lainnya gitu ya, konsep array. Atau bisa kita analogikan sebagai gerbong kereta api gitu ya. Jadi kita memiliki sebuah variabel, yaitu kita bisa analogikan seperti gerbong kereta api. Tetapi kita bisa memberikan banyak nilai karena gerbong kereta api itu kan memiliki uh, uh, memiliki gerbong yang banyak ya. Misalkan gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, dan setiap gerbong itu bisa kita berikan nilai-nilai. Jadi nanti satu variabel itu bisa memiliki banyak nilai. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah variabel atau vektor bernama siswa. Nanti isinya bukan hanya satu siswa, bisa kita buat 10 siswa, 20 siswa, tergantung dari banyaknya elemen yang kita inginkan. Nah, itu adalah vektor, teman-teman. Mari kita coba buatkan sebuah vektor sekarang ya. Vektor misalkan angka. Kita akan menciptakan sebuah vektor bernama nilai. Nilai sini vektor gitu ya. Lalu kita beri sebuah nilai. Nah, cara membuat vektor kita menggunakan sebuah operator combine. Combine C gini ya. C itu combine.
kalau kita berikan nilai-nilainya. Ini bisa lebih dari satu, misalkan nilai atau bukan nilai ya, misalkan mata kuliah ya. Mata kuliah yang pertama adalah data science. Kalau mata kuliah yang kedua, pemrograman R. Mata kuliah yang ketiga, web design. Oke, lalu kita enter. Nah, teman-teman bisa melihat di sini kita memiliki satu buah variabel atau berbentuk vektor di mana memiliki 3 buah nilai, yaitu data science, pemrograman R, web design. Dan kita bisa juga melihat bahwa vektor ini memiliki 3 buah elemen 1 sampai dengan elemen 3. Nah, inilah kelebihan dari vektor. Satu buah variabel bisa menyimpan beberapa nilai, yaitu vektor. Nah, untuk lebih memperjelas lagi, mari kita tambahkan sebuah vektor lainnya. Anggaplah ini mata kuliah, list mata kuliah, dan di sini misalkan nilai Agus, nilai Agus ya. Kita gunakan combine lagi. Nah, nilai untuk data science yang pertama ini misalkan nilainya adalah 90, dan nilai untuk yang kedua adalah berapa? 80 misalkan gitu ya. Dan yang ketiga adalah 85. Nah, ini tidak perlu menggunakan kutip karena tipe datanya adalah numeric. Sedangkan yang harus menggunakan kutip karena dia bentuknya adalah karakter. Kita bisa lihat di sini nilai Agus seperti ini. Nah, sekarang kita memiliki 2 buah vektor. Yang pertama adalah matkul vektor, yang kedua adalah nilai Agus. Ya, dan dia terpisah, sama-sama terpisah. Dan bagaimana jika kita ingin menggunakan memberikan sebuah penamaan pada vektor agar lebih informatif? 90 itu untuk mata kuliah data science dan 80 itu untuk mata kuliah pemrograman R, dan nilai 85 itu untuk mata kuliah web design misalkan. Dalam satu buah informasi yang jelas tidak terpisah seperti ini. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menambahkan sebuah built-in function yaitu bernama names. Sekali lagi, RStudio atau R menyediakan sebuah built-in function yaitu names yang akan memudahkan kita dalam memberikan penamaan kolom. Ya, misalkan di sini kita berikan nama kolom data science, dan sebelah sini nama kolom untuk pemrograman R, dan sebelah sini adalah nama kolom untuk web design. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan built-in function yaitu names. Caranya kita ketikkan names gitu ya teman-teman. Names ini. Lalu yang ingin kita berikan names-nya apa? Yaitu nilai Agus. Dan akan kita berikan nama yang diambil dari mata kuliah vektor, matkul vektor. Jadi nanti setiap kolom ini akan mempunyai nama yaitu yang diambil dari matkul vektor. Mari kita lihat sekarang nilai Agus, nah itu ya, itu sudah melihat satu informasi yang lengkap dari satu buah vektor yaitu nilai Agus. 90 untuk data science, 80 untuk pemrograman R, dan 85 untuk web design. Ini sangat penting, fitur ini sangat penting. Kalau dikuasai, diingat-ingat, dicoba, karena nanti kita akan sangat sering memberikan sebuah label ada kolom terhadap data-data yang kita miliki yang akan kita proses, gitu ya. Oke, berikutnya kita akan mempelajari built-in function lainnya yang biasa digunakan pada vektor. Ya, ternyata vektor ini juga memiliki built-in function yang spesifik bekerja pada vektor apa saja. Yang pertama adalah sum. Sum. Misalkan kita ingin menjumlahkan semua nilai yang ada di dalam sini. Ya, sum. Jadi kita tambahkan 90 tambah 80 tambah 85. Ya, itu bagaimana sih caranya gitu ya?
Mari kita ciptakan sebuah vektor baru, atau bukan vektor, variabel ya, misalkan total nilai Agus. Total nilai Agus itu akan didapatkan dari sum nilai Agus. Nah, kita lihat, oh itu total ya, maksudnya total, ya nggak boleh. Nah, itu totalnya ada 255. Jadi diperoleh dari 90 tambah 80, lalu ditambah 85, yaitu 255. Dan berikut juga ada mean, rata-rata, average ya. Kita bisa melihat di sini. Kita tambahkan sebuah variabel baru, rata atau AVG ya. AVG nilai Agus, AVG nilai Agus itu kita dapatkan dari mean, lalu nilai Agus. Kita bisa melihat AVG nilai Agus itu rata-ratanya, yaitu 85. Itu mean. Berikutnya teman-teman, kita pun bisa mendapatkan nilai terbesar dan terkecil dari sebuah vektor. Misalkan ini terbesarnya 90 ya, dan terkecil 85. Itu bagaimana cara mendapatkannya? Seperti yang sudah-sudah, nilai terkecil, nilai min Agus adalah min lalu nilai Agus. Nah, kita bisa lihat nilai min Agus adalah 80 ya. Lalu nilai terbesar, berarti kita ciptakan lagi variabelnya nilai max Agus dengan sini max nilai Agus. Nah, kita lihat hasilnya nilai max Agus 90. Oke. Oke, dan berikutnya berkaitan dengan vektor ini, bagaimana caranya jika kita hanya ingin mendapatkan sebuah nilai secara spesifik. Misalkan kita hanya ingin mengambil nilai pemrograman atau nilai web design ya. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa indeks dari sebuah vektor itu dimulai dengan angka pertama, angka 1 ya, bukan angka 0. Karena dalam bahasa pemrograman yang lain, indeks nilai pertama dalam sebuah array ataupun vektor itu ada yang dimulai dari angka 0. Dan untuk R itu dimulainya dengan indeks terkecilnya adalah 1. Berarti ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Nah, kita bisa mendapatkan nilai dari indeks ketiga ya dengan cara mengetikkan seperti ini. Nilai Agus, lalu tanda kurung siku ya, seperti itu. Nah, itu 85 ya, jadi menggunakan kurung siku, dan di dalam kurung siku tersebut kita tuliskan nomor indeksnya ya. Nah, begitulah cara mengakses sebuah nilai pada vektor. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana cara mendapatkan sebuah nilai dari sebuah vektor ya dengan menggunakan indeks tadi, nah kita akan juga mempelajari bagaimana jika yang kita ingin mendapatkan adalah bukan hanya satu nilai, tapi beberapa nilai. Misalkan nilai 90 dan nilai 85 ingin kita dapatkan gitu ya. Maka yang bisa kita lakukan adalah dengan cara nilai ya, nilai Agus, lalu resiko sama seperti tadi, hanya saja sekarang kita gunakan operator combine, lalu 1,3. 1 itu untuk indeks pertama,
sedangkan 3 itu untuk indeks ketiga, sehingga nanti kita akan mendapatkan 90 dan 85. Nah, seperti ini ya. Berikutnya yang akan kita pelajari bagaimana jika kita ingin mendapatkan nilai yang jangkauan dalam bentuk jangkauan, misalkan dari nilai awal sampai nilai akhir, misalkan 80 sampai 85 gitu ya, atau indeks kedua sampai indeks ketiga, atau bahkan dari indeks ke 1 sampai dengan indeks ke 3 misalkan. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara nilai Agus menggunakan titik 2, 1 hingga 3. Nah, seperti itu. Jadi banyak caranya untuk bisa memfilter nilai yang ada dalam sebuah vektor. Kemudian teman-teman bisa memahami dan bisa memanfaatkan trik-trik seperti ini. Berikutnya adalah memfilter dengan menambahkan sebuah masking atau logical masking. Misalkan kita hanya ingin mendapatkan sebuah nilai yang lebih besar dari nilai-nilai yang lebih besar dari 80 misalkan, atau nilai-nilai yang lebih besar dari 82 misalkan. Nah, kita bisa menggunakan perintah seperti ini, nilai Agus lebih besar dari 82. Maka yang akan ditampilkan adalah hanya nilai-nilai yang lebih besar dari 82. 90 dan 85. Sedangkan untuk pemrograman R, 80 ini tidak ditampilkan karena lebih kecil dari 82. Oke, berikutnya kita akan bersihkan layarnya dengan menggunakan Ctrl L. Dan berikutnya kita akan mempelajari sebuah tips yang bisa kita lakukan ketika kita ingin mendapatkan sebuah bantuan. Misalkan kita kurang paham tentang bagaimana cara vektor ini bekerja. Kita bisa menggunakan perintah help di sini, teman-teman. Help, lalu kita tuliskan topik yang ingin kita dapatkan bantuannya, itu misalkan vektor. Kita enter. Nah, maka di sini di bagian tab help kita akan mendapatkan referensi yang berkenaan dengan vektor. Oke, ini sangat bermanfaat sekali bagi kita. Ya. Nah, itu ya kurang lebih topik 1 dari modul ketiga ini, yaitu kita mempelajari dasar-dasar tentang R. Kita sudah mempelajari apa saja tadi? Variabel, tipe data, vektor, bagaimana cara memfilter vektor dan lain sebagainya. Ya, dan tiba kita sampai ke tugas ya. Tugasnya silakan teman-teman lihat di sini. Nanti juga bisa teman-teman akses melalui Indigos ya atau e-learning. Saya akan jelaskan tugasnya. Tugas mandiri modul 3 topik 1, kerjakan seluruh soal berikut di bawah ini menggunakan RStudio dan tampilkan screenshot hasil dan langkah dari langkah pengerjaannya. Ya, sama selalu seperti itu polanya ya untuk latihan mandiri. Teman-teman kerjakan hasil pengerjaannya di langkah-langkahnya di screenshot lalu kirimkan melalui Google. Soal nomor pertama, kerjakan bagaimana cara menghitung 2 pangkat 5 menggunakan RStudio. Kerjakan pakai RStudio lalu screenshot kirim ke Indigos gitu ya. Soal nomor 2, buatlah sebuah vektor dengan nama stock price dengan elemen-elemen sebagai berikut ya. Jadi teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat vektor ya. Nah, sekarang buatlah sebuah vektor bernama stock price di mana nilainya seperti ini. Soal nomor 3, buatlah nama kolom pada vektor soal nomor 2 dengan nama hari dengan urutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini maksudnya adalah teman-teman memberikan nama kolom ya. Jadi 23 itu untuk Senin, 27 itu untuk Selasa, 23 untuk Rabu dan lain sebagainya. Jadi nanti di atasnya ada nama harinya gitu. Terus sudah kita pelajari, silakan dibuka lagi penjelasan tentang hal tersebut, yaitu menggunakan names gitu ya. Hitung nilai rata-rata stock price pada soal nomor 2 gunakan built-in function yang telah dibahas pada modul. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara mendapatkan nilai rata-rata atau average ya. Nah, silakan teman-teman kerjakan. Lalu tampilkan elemen pada vektor stock price yang mempunyai nilai lebih dari 23. Jadi filtering vektor menggunakan masking ya. Nomor 6, tampilkan elemen pada vektor stock price yang memiliki nilai tertinggi. Nah, ini gunakan built-in function lagi, tadi sudah dijelaskan. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan latihan mandiri dengan sebaik-baiknya. Oke. Mungkin video tutorial pada modul 3
topik satu ini kita akan akhiri dan kita akan lanjutkan lagi pada video tutorial berikutnya. Modul 3 topik 2 kita akan pelajari tentang matriks. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.